A healthy world starts with a healthy immune system. A healthy immune system allows you to do what you love with the people you care about most. It's freedom. It's peace of mind. It's courage in the midst of chaos. With a healthy immune system, you can work, learn, and live your best life. That's why 4Life has been delivering superior immune system products for over 20 years. 4Life Transfer Factor helps your immune system recognize, respond to, and remember health threats. With over 30 4Life Transfer Factor products, we give you peace of mind. Strengthen your immune system. Live your best life. Years of research and hundreds of studies show the ability of transfer factors to educate immune cells so your body can quickly recognize threats and deal with them accordingly. Make smart choices. Build a better life with 4Life. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah membawa acara kita pada hari ini, Presidensial Ibu Nelly. Oke, luar biasa. Terima kasih, Pak Ali. Ikan baronang keliling benua. Oh, jauh banget kan? Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Halo, selamat pagi. Pagi, Mbak Pagi. Nelly. Iya, luar biasa ya, berbahagia sekali saya hari ini dengan Nelly di pagi yang cerah kali ini tentunya, dan di rumah Bapak Ibu semuanya
kita masih bisa berkumpul dan membersamai. Saya senang sekali bisa membersamai Bapak Ibu semuanya dalam acara keajaiban sistem imun. Nah, ini adalah tren kesehatan yang lagi digembor-gemborkan beberapa tahun ini. Baik, tentunya sebelum acara kita mulai dan beranjak jauh, mari kita agar tercipta suasana yang nyaman, penuh dengan ketenangan dan hati, serta keberkahan dalam acara kita. Mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sini. Senang sekali dalam acara kita kali ini. Mungkin masih ada rekan-rekan atau teman-teman yang belum join, boleh langsung dipegang handphonenya. Mari kita ajak, ayo masih kita tunggu beberapa menit lagi untuk bisa bergabung dan memulai acara ini. Kenapa? Karena sayang sekali, acara kali ini kita luar biasa. Nanti saya akan bacakan, enggak sekarang. Kita tunggu beberapa teman-teman kita yang kayaknya masih jauh ini. Oh, masih ada banyak di pintu yang belum dibukakan. Oh, jadi tolong mari kita berbagi bersama dengan cara mengajak kawan-kawan kita, saudara ataupun tetangga kita mungkin yang belum join, ayo kita ajak join. Dan tentunya ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya di sini. Luar biasa, saya tidak bisa menyapa satu persatu. Di sini ada para dokter tentunya, ada Dokter Rose. Tadi yang sudah hadir ada Bu Rati. Ini kalau saya panitia nih pengen ngasih hadiah nih kalau datang yang pertama. Ternyata Bu Rati. Jadi saya tarik lagi nih hadiahnya nih. Boleh yang lainnya. Ada kecurangan? Enggak juga ya. Tapi kita akan berikan kepada di waktu yang lain. Hadiah buat Bu Rati adalah tempat yang paling indah pastinya. Wow, udah ada ya Bu Rati ya. Baik. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya tentunya yang mungkin hari ini di weekend kali ini di hari Sabtu yang masih sibuk atau ada lembur kerja, masih menyempatkan diri di kantornya buka Zoom buru-buru, atau yang lagi sepedahan, acara weekend bersama keluarga, di perjalanan nih tadi kita bisa lihat bersama ada banyak juga yang lagi di perjalanan, ada yang masih mungkin di rumah berurusan dengan urusan dalam negeri, masih belum rapi juga, enggak masalah. Ini appreciate kami buat semuanya, terima kasih banyak. Semoga bergabungnya Bapak Ibu semuanya dalam acara ini memberikan banyak manfaat yang luar biasa. Karena sejatinya adalah orang-orang yang mau menambah ilmunya di setiap harinya, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Dan itulah orang yang mampu memberikan taraf hidup yang lebih baik ke depannya, insya Allah. Nah, saya sapa dulu di sini ada Ibu Rati. Halo Ibu Rati Damayanti, luar biasa, matching sekali dengan tempatnya ya, kostumnya luar biasa. Ya, terus ada siapa lagi Pak Edward Sitorus. Wah, kalau ini ada Sitorus, di sana ada Sitorus juga. Oh, banyak keluarga Sitorus. Halo Ibu Ratna, Ibu Tini, Dr. Elfrida, siapa nih? Bu Tini, wah banyak banget nih ya. Ada Bu Juwinta, Elfrida, Bu Intan, Bu Armen, ada Bu Erika. Ini bukan Bu Erika, orang kantor kan ya. Ada Bu Sri Neni, Bu Haryanti, Pak Taufi, Bu Mary, Victoria, Martinus, Bu Arini, Bang Baim siapa sih Bang Baim? Pura-pura nggak kenal gitu. Ibu Cynthia, Ibu Nani, Ibu Imelda Nainggolan kayak kenal namanya. Ibu Tin, halo Ibu Lili Amalo, Ibu Irfan, Ibu Fitri, Ibu Angelina, Ibu Rakyan, Alfiani, Ibu Indriani, Carolina, Pak Zainuddin, siapa lagi nih? Wah banyak banget ya, mohon maaf nih Bu Rohana, Ibu Iwi, Bu Ane, saya nggak bisa sebut satu persatu, alhamdulillah sudah bergabung di angka 5.400, 5.400, kayaknya siap nih menggembarkan Zoom kita kali ini. Ya baik, sebelum acara kita mulai Bapak Ibu semua, aturan dalam acara Zoom kita kali ini akan saya bacakan. Yang pertama adalah seperti tadi yang sudah diberikan layar oleh host kita, bahwa yang pertama cari duduk yang paling aman menurut Bapak Ibu semuanya. Ya,
Bu Cut Erna cari duduk yang nyaman ya Bu. Iya, kayak nuansa merah kali ini ya. Kompak sekali dengan Bu Rati. Oh tentunya ada pembicara kita yang luar biasa. Mau saya sapa dulu, ada Bu Herani dan Dr. Rosmaida Sitoris dan para rekan semuanya. Baik, lanjut lagi aturan yang akan kita berikan atau mudah-mudahan bisa merealisasikan semuanya, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah cari tempat yang paling nyaman. Nah, terus posisi duduk yang paling enak buat teman-teman atau buat ibu bapak ibu semuanya duduk yang paling nyaman bagaimana. Lalu yang berikutnya adalah jangan lupa setelah tempat yang enak, duduk yang nyaman, duduk yang manis untuk bisa menikmati acara ini. Lalu berikutnya tuntaskan acara ini karena yang setengah-setengah itu bikin pusing. Percaya apa enggak? Minum obat aja kalau setengah-setengah nanti sembuhnya sedikit. Nah, begitupun dengan acara. Makanya kita ikuti acara ini dari awal sampai akhir. Nah, kenapa? Karena akan banyak ada sesuatu yang mungkin saja kita tidak dapatkan di tempat lain atau bisa jadi berulang-ulang tetapi dengan gaya yang berbeda kita dapatkan hari ini. Jadi jangan sampai melewatkan acara ini sedikit pun. Oh, saya mau pergi dulu. Boleh. Bawa handphone, dengerin di telinga. Iya, apa yang dibicarain. Oh, saya mau ke toilet dulu. Nah, kalau itu saya nggak bisa larang, langsung. Tapi saya di perjalanan mau agak lapar sedikit. Apalagi itu boleh banget. Jadi siapkan juga minumannya. Nah, kayak Bu Rati belum ditawarin udah dimakan duluan. Oh iya ya, di rumah sendiri boleh. Ada juga makanan, ya boleh. Jadi silakan sediakan di meja Bapak Ibu semuanya di samping handphone mungkin ada camilan, capulu, cabelas, 12, bukan ya? Cemilan-cemilan atau mungkin snack-snacknya, snack ular maksudnya bukan. Makanan ya, tentunya udah sarapan semua nih. Aduh, ini sengaja nih diulur sedikit. Kenapa? Pengen tahu nih apa sih wajah-wajah ceria Bapak Ibu semuanya. Peraturan berikutnya adalah diharapkan bisa on cam. Nah, kenapa? Agar kita berinteraksi lebih dekat sehingga rasa memiliki acara, rasa kita ketika berinteraksi dengan pembicara itu lebih dekat gitu. Dan yang pasti dapat hadiah Bapak Ibu semuanya ketika kita on cam. Hadiahnya apa? Difoto sama host. Jarang-jarang kan acara difoto. Oh sering ya. Kali ini boleh nanti dipajang buat ditaruh di grup-grup Zoom. Oh saya ikut acara ini, pembicaranya adalah ini di hari ini. Wah seru banget. Nah, jadi kan nggak mungkin kita juga pakai baju yang sama kecuali langsung di cropping bajunya sama. Kita bikin suasana yang berbeda adalah kita menikmati acara ini. Cara menikmatinya adalah mari kita bersama-sama dengan on cam kamera. Kita boleh tersenyum bersama, tapi jangan tersenyum sendiri ya ketika pembicara lagi bicara serius-seriusnya. Nah itu bahaya. Saya panggil dokter Ros langsung minta ambulan kalau kayak gitu. Ya, bercanda ya Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Biar kita fresh sedikit. Karena pembicara kita nih agak tegang sedikit. Halo Bu Rani. Halo Baik. Mbak Nel. Ya itu untuk yang berikutnya, peraturan berikutnya, pastikan bahwa Bapak Ibu semua memiliki sinyal. Kalau nggak ada buruan bayar tagihan ya, jangan sampai nggak ada sinyal. Bu Etna mungkin yang jauh di sana, jangan lupa ya sinyalnya Bu, karena penting. Zaman sekarang tidak hanya kebutuhan premier kita, ternyata ada yang tambah namanya. Kalau kita nggak punya data, kita mati kutu, nah, gitu kira-kira. Jadi bayar segera tagihan Bapak Ibu semuanya. Baik. Acara untuk peserta akan di mute sementara sampai waktu yang akan ditentukan. Dan berikutnya saya akan bacakan jadwal. Nah, nih udah bertambah lagi pesertanya. Ayo kita buka lagi. Siapa yang belum masuk silakan Bapak Ibu semua mengajak semua rekan-rekannya untuk bisa berbagi. Baik, acara kali ini saya akan bacakan susunannya. Yang pertama nanti ada pembicara kita tentunya bagaimana berbicara tentang keajaiban sistem imun. Lalu berikutnya nanti ada beberapa pandangan atau pendapat dari beberapa teman-teman semuanya. Lalu ada tentunya tanggapan atau diperkuat dengan ulasan dari dokter kita, Dr. Rosmaida Sitorus. Dan akan ditutup nanti dengan tanya jawab. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa melakukan tanya jawab terkait apa yang ingin disampaikan melalui chat. Nanti akan saya bacakan dan dikondisikan dengan para penjawabnya. Dan yang terakhir lagi nih ada kabar baik. Akan ada hadiah Bapak Ibu di acara kali ini. Nah, kan akan disiapkan hadiahnya apa? Jangan kemana-mana. Saya akan berikan setelah
kita beberapa step melewati acara. Kenapa? Nggak saya kasih sekarang, tunggu aja. Jadi jangan kemana-mana. Baik, peserta mulai bertambah. Biar nggak kaget, saya sapa lagi selamat datang yang baru datang. Jangan lupa persiapkan diri Anda karena acara segera dimulai. Baik Bapak Ibu, karena sudah banyak juga yang hadir, ini dia pembicara kita, seorang terapis. Nah, beliau sudah lama berkecimpung di bidang pendidikan. Beliau adalah imunopreneur, pelopor, duta Gerakan Cinta Imun Sehat Nasional, bekerja sama dengan para dokter tentunya. Beliau juga seorang pebisnis ya. Beliau juga seorang pendidik. Dalam hal ini beliau adalah seorang guru yang notabene-nya adalah udah pasti yang namanya seorang guru pasti melangkah itu penuh dengan ilmu. Nah, ini dia pembicara kita. Bagaimana sih keajaiban sistem imun itu berada di dalam tubuh? Langsung saja kita sambut. Siapa dia? Ini dia. Ibu Khairani. Pali videonya ada gak Pali? Langsung Bu Rani. Iya, ternyata videonya di skip langsung. Ini dia. Beri tepuk tangan dong semuanya. Kalau tepuk tangan online langsung kita kasih yang seperti ini. Silakan, ini dia. Ibu Khairani, silakan Bu Rani. Halo Bu Rani. Halo Mbak Nel, selamat pagi. Pagi, Semangat silakan. selalu Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir dalam Zoom webinar kita pagi ini. Salam sehat, semoga kita semua dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Zoom pagi ini. Apa yang Bapak Ibu dapatkan pagi ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu dan bermanfaat untuk kita semua ya, dan bisa berbagi untuk orang lain juga. Bapak Ibu izinkan saya 30 menit ke depan ya untuk berbagi tentang sistem imun yang selama ini tren kita dengar menjadi pembicaraan yang mungkin dulu sudah ada tapi menjadi lebih tren lagi, lebih viral lagi ya. Bukan suatu yang pembicaraan yang asing ya. Bapak Ibu, perkenalkan tadi sudah ya Mbak Nelly, izinkan saya untuk berbagi tentang apa itu sistem imun ya. Jadi di dalam tubuh kita ketika kita dilahirkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa sudah kasih kita dokter pribadi yang menjadi pondasi, yang menjaga kita, yang merupakan garda terdepan ya, memberi pertahanan, yang mengatur sistem di dalam tubuh kita. Jadi sistem di dalam tubuh kita kan banyak Bapak Ibu ya, ada sistem pencernaan ya, itu yang terus bekerja. Kita makan tiap hari. Ya, kemudian sistem pernapasan, kita bernapas Bapak Ibu, oksigen gratis ya. Tapi dengan sekarang pandemi ini ya, COVID, itu ternyata di beberapa orang yang saya perhatikan dan setelah saya ketemu lagi ketika kena COVID, itu sangat mengganggu gitu, dan recovery-nya. Nah, ada apa di dalam tubuh ya kan? Nah, kemudian sistem saraf, sistem kardiovaskular ya, ekskresi ya, kemudian endokrin, hormon, kemudian pankreas kita ya. Organ-organ ini ya ditopang oleh fondasi yang sangat utama, yaitu imun sistem, sehingga kerjanya menjadi optimal dan seimbang ya. Nah, ternyata dokter pribadi ini sudah ada di dalam tubuh yang sampai detik ini mungkin Bapak Ibu bisa survive ya. Tapi kenapa
ada sebagian yang mungkin kita tidak tahu di dalam tubuh ini ya. Karena kebanyakan kita menganggap bahwa diri kita memang sehat ya, sehat secara fisik visual yang terlihat ya kan. Kita nggak tahu di dalam nih ya kan sudah berapa lama kita gunakan organ-organ ini bekerja ya. Apakah ini masih mensupport ketika ada serangan-serangan yang datang dari dalam maupun dari luar. Nah, sistem imun ini ya yang 24 jam ya, dia nggak tidur Bapak Ibu, nggak tidur dia. Jadi Bapak Ibu tidur dia tetap bekerja ya. Dia bekerja ya, mengeluarkan sesuatu yang memang bukan tubuh kita, maksudnya benda-benda asing ya yang berbahaya ya, ataupun zat-zat yang berlebih. Nah, ketika sistem imun ini tertidur ya, sistem imun ini tertidur di dalam tubuh kita, apa yang akan terjadi Bapak Ibu ya? Sistem yang bekerja di dalam tubuh pun akan terjadi ketidakseimbangan atau error ya bahasa Dan sistem imun ini ya dia menjadi pondasi tadi ya, garda terdepan pertahanan untuk apa? Untuk sistem pencernaan, kardiovaskular, pernapasan ya. Maka ketika sistem imun bagus, sistem pernapasan bagus, sistem pencernaan bagus, kardiovaskular bagus ya kan. Kita nggak tahu tiba-tiba aja kenapa bisa pelengketan usus, kenapa bisa usus bolong. Nah, itulah ya. Nah, kemarin itu juga ya ada pengalaman. Kemudian sistem imun ini yang sering kita kenal ya, mungkin sering disebut-sebut ya dalam kehidupan seharian kita ya, yang merupakan daya tahan tubuh ya, kekebalan tubuh ya. Kita harus punya kekebalan tubuh ya gitu kan. Dengan pandemi ini sistem imun itu sangat melindungi tubuh kita ya. Sistem imun ini yang menjadikan kita sehat. Sistem imun ini yang menjadikan kita bisa bertahan ketika mendapat serangan ya dari luar dan dari dalam. Nah, pertanyaannya adalah ya, apakah Anda, saya dan kita semua sudah menjaga sistem imun kita ini ya. Karena jika kita tidak menjaganya, ia pun tidak menjaganya. Jadi jangan kita hanya menjaga sistem imun, jadi sistem imun juga menjaga kita. Untuk apa? Untuk tadi lebih bisa bekerja optimal, tidak tertidur sistem imun ini. Ya, sistem imun bisa tertidur, bisa lengah. Ya, hal yang bisa membuat sistem imun kita turun itu banyak Bapak Ibu ya, dan itu mengakibatkan sistem imun yang tadinya harusnya bekerja dengan benar ya, dengan optimal, menjadi tidak smart, tidak pintar. Unik nih, tidak smart, tidak pintar. Kenapa? Jadi apa yang membuat sistem imun kita bisa turun? Karena ketika sistem imun ini turun, maka akan muncullah kondisi untuk kita menjadi tidak sehat. Ya, ketika kita tidak sehat itu tidak ujuk-ujuk muncul atau tidak tiba-tiba orang terdeteksi tumor gitu. Jadi ada tahapan, ada sebenarnya ya warning di dalam tubuh ketika tubuh itu sudah mau mengalami hal-hal yang menyebabkan kita menjadi tidak sehat. Nah, ketika sistem imun ini smart, pintar, maka dia akan memberikan informasi itu kepada tubuh kita. Nah, usia itu sangat mempengaruhi bagaimana sistem imun bekerja. Jadi kalau di usia 40 ya, maka sistem imun ini
akan semakin menurun ya. Ketika balita sistem imun masih bagus, maka dia akan lebih cepat merespon atau memberi tanggapan ketika ada musuh dari dalam dan di luar. Nah, berjalannya usia ini tidak bisa dipungkiri bahwa usia itu mempengaruhi ya kondisi organ, kondisi sistem imun yang kerjanya melemah. Ya, jadi semakin bertambahnya usia, sistem imun Anda semakin menurun kerjanya. Bapak Ibu, mungkin hal ini sering kita dengar dan pasti kita pahami bahwa hal-hal ini sangat berarti dalam kehidupan kita yang kita lakukan ya, sebagaimana ya kita dilahirkan ke muka bumi ini bahwa kita butuh beraktivitas ya. Ketika kita tidak beraktivitas, malas berolahraga, maka yang terjadi adalah permasalahan yang tadi sistem peredaran darah juga, kemudian sendi-sendi ya, otot gampang kaku, ya banyak ya. Kemudian dehidrasi, mungkin kerja di tempat ruang ber-AC dingin mengakibatkan kita lupa dengan minum ya. Kemudian nutrisi makanan juga ya, yang hidup dengan kondisi sekarang serba online ya, makanan ini juga perlu diperhatikan, juga akan mempengaruhi melemahnya sistem imun. Ditambah lagi rest, istirahat, ini sangat penting. Banyak yang terjadi ketika tidurnya tidak optimal ya. Ya, kemudian ditambah lagi mungkin kondisi permasalahan hidup ya, stres ya. Jadi peredaran darah di dalam tubuh manusia itu kita itu beredar cukup jauh ya. Ada pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar, pembuluh darah halus. Jadi ini penting banget agar aliran di dalam tubuh kita juga bagus ya. Kemudian stres ini ibarat kita itu menghilangkan ikatan sel. Jadi ada sel-sel yang bisa aja rusak akibat hanya stres ya. Jadi kita perlu memanage kondisi emosi, kemudian happiness ya, agar agar tubuh kita ya tidak rusak dengan diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya dibanding dan juga kan kalau virus bakteri juga kita nggak bisa lihat karena itu adalah jasa trenik yang ketika masuk ternyata ada bagian yang bisa menjaga tubuh kita ya. Jadi kita harus menjaga sistem imun agar sistem imun juga menjaga tubuh kita ya. Kita juga tidak akan menyiapkan waktu ya, kesempatan hari demi hari agar kita sistem imunnya itu seimbang dan pintar ya. Jadi untuk merecovery jangan tunggu lama-lama ya. Memberikan informasi untuk tubuh kita. Nah, sistem imun itu harus punya 3 hal nih Bapak Ibu ya. Jadi sistem imun itu dia memberikan informasi. Dia sebuah molekul yang memberikan informasi ya. Jadi dia harus punya 3 nih. Ya harus bisa mengenal ya, recognize. Kemudian ketika udah kenal, ternyata nih ada virus bakteri yang masuk ke dalam tubuh, dikenali ya. Kemudian merespon. Ya. Merespon itu untuk dia bisa bereaksi. Kira-kira kalau virus ini bagaimana cara menyelesaikannya. Setelah itu, setelah dia melakukan reaksi ya kan, kemudian dia menang melawan virus bakteri tadi, dia pun harus bisa menyimpan, merekam, merekop ya, mengingat kembali pada saat nanti ada musuh yang sama datang, tubuh tahu bagaimana untuk merespon kembali ya.
Jadi 3 hal ini harus ada di dalam sistem imun kita. Apakah itu masih bekerja optimal ya Bapak Ibu setelah mungkin berapa tahun ya kita hidup ya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa ketika 3 hal ini ya, kemampuan dasar, ini merupakan kemampuan dasar. Jadi sistem imun itu begitu cerdas ketika dia bisa melakukan 3 hal ini Bapak Ibu ya. Kalau enggak ya dia tidur, dia nggak bisa, udah musuh datang didiemin aja gitu loh ya. Ada 3 tipe Bapak Ibu ya yang perlu diketahui sehingga kita menyebabkan kita menjadi sakit ya, kita tidak sehat gitu ya. Benar gejalanya kan kadang-kadang kita juga sudah ada ya, pegel-pegel kaki, berat jalan, itu sudah berhubungan lah sebenarnya, warning sudah ada dalam tubuh. Ada kondisi di mana sistem imun itu lemah ya. Ketika sistem imun lemah, maka akan muncullah jenis-jenis penyakit yang menyebabkan akibat dari sistem imun lemah tadi ya. Ya tadi kanker, tumor, HIV ya, kemudian COVID ini ya, hepatitis, TBD, TBC, istamium, stroke ya, jantung, diabetes dan lain-lain ya. Kemudian ada lagi ketika sistem imun berlebih, jadi lemah masalah, berlebih bermasalah gitu ya Bapak Ibu. Contohnya biasanya tuh gejalanya dia gatel-gatel ya. Ini penyakitnya alergi ya, asma, sinusitis dan eksim dan lain-lain. Kemudian sudah berlebih imunnya tadi, tapi dia low informasi, dia tidak bisa mengenali mana tubuhnya, dia tidak bisa mengenali organnya, maka muncullah penyakit lainnya yaitu autoimun ya. Dia menyerang, sistem imunnya menyerang tubuhnya sendiri yang harusnya tadi dikenali sebagai organnya, kawannya ya, dianggap lawan, maka diserang. Ya, penyakitnya apa tuh? Lupus ya, psoriasis, leukemia ya, terus ada GBS ya, itu penyakit-penyakit yang mulai muncul dan banyak namanya yang aneh-aneh tuh ya Bapak Ibu, dan itu tidak bisa diremehkan ya. Nah, di dunia selama ini ya banyak penelitian-penelitian ketika kita sakit dulu biasanya kita langsung meningkatkan sistem imun kita, yaitu biasanya kita konsumsi herbal, vitamin, mineral ya, atau tadi stem cell ya. Tapi cara kerjanya dia hanya meningkatkan sistem imun ya. Jadi kita menganggap bahwa imun kita hanya lemah saja, maka kita minumlah ini, gitu kan. Dan ini banyak di pasaran ya. Dan ini yang banyak diketahui orang ketika kita sakit, oh kita harus minum herbal atau vitamin ya, karena meningkatkan sistem imun ya. Dan di medis ya, ketika untuk penyakit over dan autoimun, apa yang diberikan yaitu adalah steroid ya. Steroid ini berfungsi untuk menekan sistem imun. Sistem imunnya hanya ditekan Bapak Ibu ya. Ditekan terus ya lama-lama lemah ya. Lama-lama malah jadi gampang terserang penyakit. Pertanyaannya lah, apakah ada produk ya? Apakah ada produk yang bisa melakukan 3 hal tadi? Sebagai imun booster, sebagai imun modulator, dan sebagai imun IQ. Nah, keren nih Bapak Ibu. Bisa enggak nih? Nah, ternyata dari riset yang sudah dilakukan ya, ada, yaitu adalah transfer faktor, sebuah molekul pendidik sistem imun ya. Dia adalah ras baru yang bukan herbal, bukan vitamin ya, bukan obat, bukan enzim dan stem cell ya. Kok bukan semua ya Bu Rani? Ya dia adalah molekul pintar ya, yang ada di dalam tubuh yang merupakan pendidik sistem imun. Jadi kita bukan hanya membutuhkan nutrisi tubuh kita, tapi kita membutuhkan informasi tubuh kita ya. Jadi
Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu ciptakan kita itu bukan hanya sebuah tubuh yang memang berisi air, zat-zat mineral, kemudian nutrisi ya, kemudian udara, tapi ternyata untuk bisa itu berkomunikasi membutuhkan informasi ya. Maka tubuh butuh informasi. Nah, dari mana setelah itu ya dapatnya itu? Nah, ini ada penelitian ya baru yang berfungsi sebagai informasi, molekul informasi untuk sistem imun kita. Bagaimana ya Bapak Ibu? Inilah kita saksikan videonya, cara kerjanya. Your immune system's job is to keep you healthy and sustain life in a hostile environment. When your immune system works the way it should, you feel like you're on top of the world. So, what can you do to make sure your immune system performs at A+ capacity? Unlock the power of messenger molecules called transfer factors. Transfer factors work in a very unique way. They educate immune cells to prepare your body for the unexpected. When a transfer factor molecule meets an immune cell, a biological reaction occurs. Transfer factor imparts knowledge to the immune cell. But what kind of knowledge? Well, it helps the immune cell better recognize a threat, respond to it quickly and efficiently, and remember the threat the next time it comes around. From now on, that immune cell will devote the rest of its life to searching out and removing a specific threat. Think of it like the relationship between a teacher and a student. A teacher shares education about a specific subject with her student. That education will last the student's lifetime. Like the teacher and her student, an immune cell only needs to be taught by a transfer factor once. But because cells only live for a few months, your body needs a continual supply of transfer factor education to stay ahead of the onslaught of threats you face. 4Life has spent the last 20 years perfecting the art of transfer factor science. 4Life transfer factor products are patented, proprietary, and powerfully effective. No matter what your immune system needs, 4Life transfer factor products deliver. Oke, itulah Bapak Ibu bagaimana transfer faktor bekerja sebagai molekul pendidik sistem imun. Bagaimana cara kerjanya ketika dia berada di 3 masalah tadi ya, untuk kasus yang underimun ya, maka transfer faktor dia meningkatkan sistem imun ya. Transfer faktor plus, jadi transfer faktornya ada 2 Bapak Ibu, transfer faktor formula yang botol kecil biru muda dan transfer faktor plus ya, yang botol biru tua ini ya, dia bisa meningkatkan natural killer ini sebanyak 437% Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Seperti roket dia bisa meluncur. Attention, immune system support required. Maintenance protocol recommended. Prepare to start combination. Zinc, agaricus bleuzi, aloe vera, shiitake fruiting, maytake fruiting. Transfer factor plus is ready. Launching. Protection activated. Nice job. The immune system is now working on its perfect conditions. Transfer Factor Plus empowers your immune system. Ya, itulah tadi transfer faktor plus. Ya, bisa meningkatkan sistem imun 430% ya.
dan dapat mengalahkan ya, ada di Rusia itu obat kanker, namanya itu adalah interleukin 2 ya, obat suntik untuk penyakit kanker ya. 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula, 4Life's highest level of immune system support. It includes Tri-Factor Formula and Cortivant, a blend of highly potent ingredients that nourish healthy, innate immune system function. These 3 products increase natural killer cell activity. In fact, 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula increases natural killer cell activity by up to 437%. That's like rocket fuel for your immune system. Ramp up, amp up, and blast off your immune system with 4Life Transfer Factor today. Ya, dia transfer factor plus bisa menaikkan ya, menguatkan ya, menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Nah, untuk interleukin 2 ini hanya meningkatkan 389% Bapak Ibu ya. Ini saja sekali suntik itu 5.000 US dollar ya, sekitar 70 juta ya. Ini dapat dikalahkan oleh TF Plus yang dapat meningkatkan tadi natural killer, tentara pembunuh ya, yang berada di sistem imun 437%. Nah, tak oke nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang bagus kayak gini, pasti Bapak Ibu nih sudah juga menjadi cerdas akan pilih TF Plus ya, untuk menguatkan sistem imun kita, untuk menjaga ya, untuk mempunyai tentara yang tanggap ya Bapak Ibu. Ya, natural killer itu tentara pembunuh di dalam tubuh kita ya. Kemudian bagaimana kalau yang sudah over ya, yang berlebih sistem imunnya ya. Sistem imunnya harus diseimbangkan, jangan ditinggiin lagi, jangan dikasih peningkat sistem imun lagi ya. Nanti jadinya tambah berlebih ya. Kalau yang udah lebih, udah lebay-lebay diseimbangkan ya. Ya, penyakit-penyakit tadi ya, alergi, sinus, asma, eksim. Kadang orang enggak lah, saya cuman alergi. Sedikit tambah parah ya udah nggak nyaman ya, alerginya. Ya akhirnya apa? Ya carilah alternatif yang memang ya ternyata semakin alerginya ini semakin bertambah parah ya. Jadi ini bukan sebuah penyakit yang biasa-biasa saja sebenarnya ya. Dan dampaknya itu pun akan berakibat kepada yang ketika dia over tapi low imun ya, dia tidak cerdas, maka yang terjadi adalah penyakitnya adalah autoimun. Autoimun yang tadi dia tidak mengenali tubuhnya sendiri, dia tidak mengenali organnya sendiri, maka diserang yang harusnya menjadi teman ya, yang harusnya menjadi teman tapi dijadikan lawan ya. Penyakit-penyakitnya ini adalah tadi ya, dia menyerang organnya sendiri ya, leukemia, lupus ya, psoriasis, diabetes tipe 1, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis ya, dan GBS, macam-macam ya sekarang namanya autoimun ini ya. Dan ketika transfer faktor diberikan kepada orang-orang dengan kondisi autoimun, maka sistem imunnya akan dididik Bapak Ibu. Dididik ya, diberikan informasi, kan tadi kan dia supply informasi kepada sistem imun agar apa? Agar bisa mengenali tubuhnya kembali, agar bisa mengenali serangan-serangan dari dalam dan luar ya. Dia dapat mengenali 200.000 virus, kuman, bakteri, jamur, patogen dan sel kanker ya. Sel yang berbahaya yang bergeraknya itu mungkin sangat cepat, maka kita perlu tentara tubuh yang memang bergeraknya pun cepat ya untuk bisa menangani sel berbahaya ini ya. Kemudian zat berlebih dalam tubuh seperti purin yang menyebabkan asam urat ya. Nanti ketika dia cerdas pun dia akan keluar begitu saja ya. Makanya nanti kondisi asam urat ya, kolesterol berlebih ya, timbunan lemak, flak-flak di pembuluh darah itu pun akan dibereskan ya. Ya, Bapak Ibu kembali sehat ya dengan pendidik sistem imun. Jadi imun kita dicerdaskan kembali ya dengan transfer faktor triformula ya.
dikuatkan, ditingkatkan dengan transfer factor plus ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah sebuah riset baru ya, inovasi baru yang perlu kita pahami. Bapak Ibu, ini pasti didambakan oleh semua nih ya. Kita pengen tetap bisa beraktivitas ya dengan kondisi kita sehat, dan pengen nggak nih, pasti banyak nih semua nih, nggak yang bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda nih pengen tetap awet muda ya. Dan penelitiannya ini transfer faktor ini ya, kita dapat awet muda luar dan dalam Bapak Ibu ya. Diteliti 12 orang dan di umur 55 sampai 73 tahun, ini 55 ya, sampai 73 tahun saja, dia hanya meminum transfer faktor dalam waktu 5 hari ya. Ya, dilakukan selama 6 minggu, 1,5 bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang terjadi? Fungsi sistem tubuh yang semula rusak berangsur-angsur pulih. Ya, kita kan nggak tahu nih, ada luka-luka di mana, ya kan? Mahnya biasa-biasa. Nah, mah masih dianggap biasa-biasa ya. Kemudian yang terjadi adalah proses peremajaan sebanyak 4 tahun ya. Hanya waktu 6 minggu. Aduh. Jadi selain tadi dia bisa menjaga tubuh dari serangan-serangan dari luar, juga memperbaiki yang sudah bermasalah di dalam ya, sistem imun tadi, kemudian menyelesaikan yang under imun, over imun. Kita nggak tahu permasalahan kita ada di mana nih. Under, over, berlebih imun atau autoimun ya. Tapi dalam kita melakukan terapi ini, apa yang kita dapat? Awet muda luar dan dalam ya Bapak Ibu. Aduh, mau nih pasti nih semua nih ya. Ayo segera. Kemudian transfer faktor ya oleh perusahaan For Life ya. Ini nggak usah khawatir, sudah halal ya. Halal Ivanka Islamic ya, Food and Council Nutrition of America ya. Kemudian dia juga sudah masuk ya dalam buku rujukan para dokter ya di USA ya, masuk di PDR, Physician Desk Reference ya. Jadi sudah banyak dokter-dokter yang meresepkan, dan di Rusia pun ya Menteri Kesehatannya sudah menyarankan untuk digunakan ya. Untuk apa? Untuk kesehatan rakyatnya. Jadi keren banget ini udah. Kemudian bukan hanya itu saja Bapak Ibu ya, transfer faktor dari For Life ini ya sudah masuk juga dalam jurnal medis internasional ya. Jadi penelitiannya bukan dari perusahaan For Life lagi ya, banyak lagi sudah diakui oleh NCBI ya, kemudian PubMed dan The Lancet ya. The Lancet ini yang dipakai oleh dokter-dokter spesialis dan grade-nya grade A ya. Kemudian juga dipaten ya Bapak Ibu, dipaten, jadi nggak usah khawatir ya. Dan hanya perusahaan For Life ya, transfer faktor hanya diproduksi oleh perusahaan For Life Research ya. Teknologinya ya yang dipaten, sehingga tidak ada perusahaan lain ya dari negara lain yang memproduksi ini ya. Jadi kita aman untuk konsumen dalam kita menggunakan transfer faktor ini dengan quality product yang terjamin ya untuk konsumen. Itu kita sangat dihargai dan sangat dijaga dari produk ini untuk kesehatan kita juga ya, kenyamanan dari konsumen ya. Kemudian juga For Life ini selalu mendapatkan award Bapak Ibu ya. Di sini ada dapat dari American Today Annual Award ya, tahun 2021 ya. Ini dia selalu best health dan immune system supplement ya. Jadi dia sebagai produk kesehatan dan imun sistem ya. Jadi bukan hanya baru-baru, tapi sudah ya menjadi logonya bahwa For Life adalah perusahaan imun yang the best ya, the best health ya. Itu selalu dapat. Kemudian ada lagi pengakuan lainnya, yaitu adalah award-awardnya ya. International Life Science Award 2017 ya, sebagai Best Health dan Fitness Supplement Provider USA ya,
di Global Health dan Pharma ya. Jadi banyak banget Bapak Ibu ya penghargaan-penghargaan untuk perusahaan 4Life. Kemudian dari mana sih sebenarnya ya Bu Rani ini sumber transfer faktor ya kan. Jadi penelitiannya itu sudah dari tahun 1949 ya oleh Dr. Serut Loren yang ketika beliau ya sedang meneliti kasus TBC ya. Kenapa ada sebagian orang yang bisa sehat begitu saja tapi ada yang masih sakit ya. Bahkan ada yang tidak tertolong. Ada apa? Kenapa ada yang sebagian bisa sehat? Kemudian ditelitilah, diambillah sel darah putih dari orang yang sudah sehat tadi ya, dengan apa sudah dipisahkan ya, yang diambil hanya sel imunnya saja ya, molekul pintarnya saat tadi ya, yang diberikan, yang ditransferkan ya, yang ditransferkan kepada orang yang masih sakit. Ya, kemudian orang yang masih sakit tadi kan akhirnya dapat tuh sistem informasi dari sel darah putih tadi yang ditransferkan. Nah, makanya istilah inilah yang disebut transfer faktor ya. Nah, orang yang tadi mendapatkan informasi yang disuntikan tadi menjadi sehat ya. Tapi kan nggak mungkin Bapak Ibu diperbanyak dari sel darah putih ya. Kondisinya juga sekarang Bapak Ibu sudah memahami dengan kondisi COVID, tahu bagaimana ada transfer plasma gitu kan. Dan itu nggak gampang, harus ketika mau ditransferkan banyak yang dicek-cek cocok atau tidak ya kan. Kemudian juga ya agak untuk memperbanyaknya sulit. Ada lagi penelitian itu berlanjut, tidak stop begitu saja Bapak Ibu ya. Ternyata transfer faktor yang tadi yang ada di sel darah putih itu ada pula di mana? Di ASI ibu ya. Mungkin kita nih waktu kita lahir ya, kita disusui ibu kita punya transfer faktor ya. Jadi manusia punya transfer faktor ya. Jadi itu dialirkan ya dari sel darah putih ke air susu ibu ya. Tahun 1960 tuh Bapak Ibu penelitiannya berlanjut ya terus ya. Kemudian nggak mungkin juga diperbanyak dari ASI ibu ya Bapak Ibu. Ada lagi di mana? Di mamalia ya. Mamalia ya, hewan menyusui ya. Gitu. Ternyata ada juga transfer faktor. Kemudian tahun 2002 ya, ada lagi ditemukan. Di mana? Di kuning telur ya. Jadi ada di susu pertama sapi dan kuning telur. Kemudian ya, dengan teknologi perusahaan 4Life ya oleh David Listenby ini ya, teknologinya ini baru ya dijadikanlah transfer faktor triformula ya. Nah, ekstrak dari ini Bapak Ibu yang nggak usah khawatir, sudah dipisahkan ya semua dari alergi sapinya ya, lemaknya, kemudian proteinnya, jadi nggak akan terjadi alergi. Nah, kira-kira nih kalau transfer faktor itu tadi dijelaskan 3 hal tadi, dia bukan buat orang sakit ya Bapak Ibu ya. Jadi transfer faktor ini bisa dikonsumsi oleh siapa? Bayi 1 hari bisa. Bayi 1 hari bisa, orang dewasa ya bisa ya, yang dengan kondisi mungkin sudah banyak beban kerja ya, masalah-masalah hidup. Kemudian Bapak Ibu kita yang mungkin atau kakek nenek kita yang lansia ya, ini sangat banget membantu. Biasanya kalau udah dikasih itu minta dikirimin ya. Kemudian pasien ICU dan cuci darah sangat membantu ya, ibu hamil dan menyusui ya, bisa semua ini dengan kondisi tadi kalau pasien ICU itu sangat hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam tubuhnya ya, bayi yang mungkin organnya masih sangat rentan saja bisa ya. Karena tadi molekulnya yang sangat kecil ya Bapak Ibu, molekulnya yang sangat kecil sehingga aman langsung diserap ke aliran darah. Itu ya yang bisa mengkonsumsi tadi transfer faktor. Jadi transfer faktor bukan hanya untuk kondisi orang-orang yang bermasalah dalam kondisi sakit, tapi justru ketika kita masih dalam keadaan sehat itu sangat membantu, memberikan informasi banyak hal kepada tubuh kita. Oke, Pak Ali lanjut.
Ini ada sharing testimoni juga Bapak Ibu ya, ada burung, dia juga binatang saja bisa hewan ya bisa mendapatkan manfaat ya dari transfer faktor ini. Jadinya udah kelihatan kayak mau mati ya, kemudian diberikan transfer faktor ya, kemudian sudah mulai bangun ya, bahkan sudah mulai tegak berdiri. Nah ini juga kucing, anjing. Nah ini banyak banget yang sudah memberikan transfer faktor ini kepada hewan-hewan ini ya. Jadi karena memang ada transfer faktor dengan spesies yang berbeda. Ya, jadi kalau orang sakit saja bisa terbantu kesehatannya ya, apalagi orang-orang yang kita yang hanya mungkin jangan sampai kita hanya merasa diri kita sehat. Kita harus tetap tanggap ya untuk tadi menjaga imun kita ya, sehingga imun kita menjaga kita. Nah, segera ya Bapak Ibu ya, transfer faktor ini ya sebuah penemuan baru yang mungkin sebagian orang perlu mendapatkan informasi ini, bahkan bersyukurlah kita yang sudah mendapatkan informasi ini ya Bapak Ibu ya, untuk kesehatan sistem imun kita. Berikan kepada keluarga kita ya, anak-anak kita, orang tua kita ya, saudara-saudara kita, adik-adik kita agar bisa hidup sehat. Agar tubuhnya bisa bertahan dalam kondisi pandemi ini ya. Jadi perawatan terbaik adalah tadi menjaga sistem imun ya. Karena tanpa sistem imun kita tidak akan dapat bertahan hidup ya. Kuat, cerdas dan seimbang ya. 3 hal ini. Kuat, cerdas dan seimbang ya. Transfer faktor the best immune support. Itu aja Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mohon maaf dan semoga apa yang saya berikan menjadi terus Bapak Ibu ingin tahu apa itu transfer faktor ya, silakan Bapak Ibu menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk mendapat penjelasan dari mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu butuhkan gitu ya. Saya akhiri, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya. Ternyata ketika dipahami dengan baik itu yang namanya sistem imun ya. Dan bagaimana kita menjaganya juga sudah dipaparkan oleh pembicara kita yang pertama yaitu Ibu Herani. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Rani atas ulasannya. Ini luar biasa. Mohon jangan kemana-mana dulu. Bisa menyesuaikan di posisinya, tidak pergi dulu ya Bu Rani. Kita kunci dulu. Baik, itu dia paparan dari Bu Rani luar biasa sekali ya. Tentunya Bapak Ibu semuanya ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di kolom chat, nanti kita akan sharing pada waktunya. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Rita Meisara Girsang, luar biasa ya sudah memberikan waktunya dalam acara ini walaupun terlambat. Nah, di layar kaca Bapak Ibu semuanya sudah tampak seorang dokter ya. Tapi sebelum beliau berbicara, kita dengarkan dulu seperti kata Bu Rani, sistem imun itu butuh 3 hal. Mengenal, merespon, dan mengingat. Nah, apa sih respon dari ya semuanya ini? Nah, ini semua terangkum. Kita akan seorang ibu rumah tangga ini telah mengenal, merespon, dan bahkan mengingat dalam kisahnya dengan produk atau transfer faktor yang sudah tadi diceritakan. Seperti apa ceritanya? Di tengah-tengah kita sudah hadir seorang ibu luar biasa. Halo Ibu. Halo Ibu Aprilianti. Bisa mendengar suara saya? Halo. Halo? Ya, nampaknya beliau lagi sedang... Maaf Bu Nelly, nanti saya belakangan ya. Baru sampai banget, maaf. Nanti sebentar. Dapat hadiah Bu nanti. Waduh, repot saya. Maaf ya Bu, aduh baru banget. Ya baik, nggak apa-apa. Ternyata Ibu Aprilianti ini sedang mengingat, merespon, dan mencoba merangkum dalam sebuah cerita nanti yang disampaikan. Baik, berikutnya mungkin ada di tengah-tengah kita yang tadi sudah on cam selalu. Nah, Ibu cantik ini selalu sudah merespon berarti ya, sudah mengenal, dan beliau sudah merangkumnya dalam sebuah cerita
cerita simple, singkat, tapi kita bisa share satu sama lain. Inilah dia, si kerudung biru. Halo Ibu Khotiah. Assalamualaikum Ibu. Boleh di-unmute Ibu. Selamat pagi Bu Khotiah. Iya silakan. Nah ini kayaknya di luar Jawa nih ya Bu ya? Ya. Di Cirebon. Oh, Cirebon, masih Ibu. di Jawa, masih di Cirebon. Baik, silakan Ibu, tempat yang jauh juga. Silakan Ibu boleh sharing-sharingnya mengenai Ibu dan produk teh, mungkin keluarga atau Ibu sendiri. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Nelly atas waktunya untuk memberikan testimoni. Bisa terdengar ya Bu? Jelas Bu Khotiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya menggunakan Forlab itu untuk pengobatan anak saya yang kebetulan menderita lupus dari usia 4 tahun 7 bulan. Ya sekarang tuh udah 8 tahun anaknya. Cuma mungkin saya ketemu ini, alhamdulillah, mungkin ini doa-doa saya terjawab saat ini. Saya mengenal transfer factor dari Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik sudah memberikan support, memberikan motivasi, karena pengobatan anak saya itu cukup lama ya, healingnya juga. Kadang saya juga manusia biasa, kadang apa ya, ada rasa kok begini gitu. Ya dalam healing itu, jadi anak saya itu 4 tahun 7 bulan itu merasakan tulang sakit, terus kulit juga suka memerah, lebam gitu, memar ya. Terus di ginjal juga merasakan sakit. Anak saya sering mimisan, terus kadang kagetan juga. Pas saya buka di Google, ya saya menemukan jawabannya bahwa itu tuh gejalanya mengarah ke lupus. Terus ya ada anjuran untuk cek ANA. Nah, cek ANA IF itu emang positif dengan perbandingan 1:320 atau berapa ya? Ya yang normalnya itu 1/100. Terus yang sudah plus itu di SLE sama yang bawah, paling bawah itu +3 sampai itu. Terus pas ya saya pencarian itu banyak ya, di Cirebon juga ada autoimmune care. Terus saya juga obat-obat herbal kayak Credo apa gitu. Terus saya juga pernah bergabung di Herbalife untuk saya, anak saya juga konsumsi. Nah, yang autoimmune care itu ya banyak sih, banyak masukan. Saya termasuk mungkin anak itu alergi susu sapi, karena kebetulan anak saya tidak minum ASI karena saya hamil itu usia 41 tahun, jadi mungkin pengaruh usia, faktor usia, susu saya itu tidak keluar. Nah, itu ya anak saya itu dinyatakan positif, dan ya alhamdulillah sekarang nemu obatnya dari Forlife ini, transfer factor, dan anak saya berubah perlahan-lahan, banyak perbaikan ya, sampai sekarang ginjalnya tidak terasa lagi, tidak pernah mengeluh perut itu kanan kiri, terus tulangnya juga, mimisan sudah tidak, udah normal, bahkan sudah bisa olahraga di sekolah, terus sekarang main sepatu roda, lari-lari kayak anak sehat umumnya. Ya alhamdulillah saya ketemu transfer factor, mudah-mudahan ya saya berharap banyak teman-teman lain yang sakit itu bisa tertolong dengan transfer factor ini. Dan sebulan yang lalu anak saya yang pertama itu sakit ya, maksudnya saya itu ada acara pengen menengok anak saya yang di pesantren, tahunya dia flu berat,
Kata saya udah itu kan ada kebetulan ada bonus yang TF plus itu. Kata saya itu sok diminum aja gitu. Taunya minum. Ya alhamdulillah langsung flu-nya itu enggak jadi. Jadi ya mungkin itu ajaibnya molekul transfer factor. Ya dan ya alhamdulillah teman saya juga ada yang ikutan. Saya kebetulan ngajar teman sekolah saya dan ada juga yang sama autoimun, penyakitnya sama dengan anak saya itu juga mulai join. Kiranya cukup ya Bu? Ya, Bu Hotia, terima kasih sharingnya. Maaf ya saya. Alhamdulillah, ya bisa terbantu ya anaknya. Iya. Ya, alhamdulillah. Senang dengarnya. Baik, Iya. terima kasih Bu Hotia. Luar biasa ceritanya ya, sangat inspiratif tapi luar biasa ya, serem juga. Karena memang saya juga pernah tuh divonis lupus. Tapi luar biasa, alhamdulillah masih tertolong, Allah masih memberikan kehendak baiknya melalui transfer factor. Terus berbagi dan semangat Ibu Hotia, sekali lagi jangan kemana-mana ya Bu ya, tetap di acara ini. Baik, setelah testimoni dari Bu Hotia, Bapak Ibu, saya mau appreciate dulu nih, terima kasih sudah membuka kameranya, terutama co-pilot kita Ibu Intan. Wah, beliau lagi di pesawat, arah mana nih? Ternyata beliau lagi di pesawat ya. Hati-hati Bu Intan. Baik, setelah Ibu Hotia, kita akan lanjut satu testimoni lagi. Ini dari seorang ibu juga yang luar biasa. Beliau punya pengalaman banyak dengan transfer factor, tapi kita ambil beberapa ceritanya, diulas dalam sebuah cerita. Sekali lagi di tengah-tengah kita, apakah sudah bisa terhubung dengan Ibu Aprilianti? Halo Ibu Aprilianti. Halo Ibu Aprilianti. Saya panggil sampai 3 kali ya Bu ya. Kalau nggak dapat maka gelasnya akan berpindah ke Pali. Oh ternyata masih ada. Baik. Masya Allah, rame banget sih. Saya lagi. Nampaknya lagi acara di luar nih Bu. Undangan Bu, mohon maaf. Oh iya. Aduh makanya jangan banyak-banyak. Boleh sih banyak-banyak ya. Asal diimbangi dengan transfer. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat siang, silakan Bu. Iya. Alhamdulillah, saya cerita singkat aja ya Bu, mohon maaf. Jadi intinya setelah mengenal transfer factor ini, alhamdulillah banyak sekali, alhamdulillah, masya Allah banyak sekali pengalaman saya terbantu dari berbagai penyakit. Saya dengan ada gangguan ginjal. Banyak ya, jadi awalnya itu riwayatnya hanya batu ginjal, tapi karena banyak tindakan, SWL, kemudian URS dan sebagainya itu saya hopeless ya. Jadi ada ginjal kiri saya mengecil dan lain-lain, pokoknya masalah ginjalnya lumayan rumit gitu. Sampai saya tuh udah lelah, ini harus gimana, dan alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan transfer factor ini. Alhamdulillah ini sebagai jalan ikhtiar saya. Saya sudah konsumsi sekarang sudah 1 tahun. Pada saat saya konsumsi baru 10 hari pun, pada saat tindakan itu udah kelihatan sebenarnya gitu. Tapi saya nggak menyadari aja gitu. Yang biasanya darah di urin itu berhenti di hari ketiga, itu urinnya udah berhenti di malam ya setelah tindakan. Jadi malam sore saya tindakan, malam suami saya bilang urinnya udah bening nih gitu di kantong urinnya itu gitu. Nah kemudian juga setelah 3 bulan, alhamdulillah hasil labnya itu banyak sekali kemajuan gitu. Yang tadinya di bakterinya itu banyak sekali, ratusan ribu bakteri di setiap mililiter urinnya itu, alhamdulillah setelah konsumsi 3 bulan steril. Kemudian lain-lainnya juga, alhamdulillah lah. Masya Allah, pokoknya saya tuh merinding. Insya Allah mudah-mudahan ikhtiar TF ini yang terbaik. Juga saya kan juga riwayat hematuria berulang, jadi urinnya tuh sering berdarah gitu.
Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang tuh udah nggak pernah itu lagi ya, udah alhamdulillah udah nggak pernah kambuh lagi gitu. Kecuali kemarin karena saya kan ada terpasang gigi stent di dalam sepanjang saluran ginjal dan kandung kemih saya. Kemarin itu saya nekat skipping karena kan mau ngerasa berat badannya tuh makinan tambah besar gitu, jadi saya makan terus gitu ya. Terus bismillah deh saya olahraga gitu, tapi saya terlalu memaksakan. Biasanya cuma yang treadmill, jalan kaki atau lari-lari biasa gitu. Kemarin saya ada yoga, ada juga skipping, kemudian sempat Muay Thai juga. Mungkin posisi si stemnya ini ada bergeser gitu sehingga menjadi ada pendarahan gitu. Pendarahannya lumayan keluar seperti cendol-cendol seperti itu lah. Jadi bentuknya agak besar-besar gitu. Seperti kalau perempuan lagi haid itu seperti itu kurang lebih gitu. Nah ini saya konsultasi ya, maksudnya saya tuh sharing sama Bu Rani gimana nih saya kayak gini-gini gitu. Alhamdulillah bismillah saya coba saran Bu Rani, saya coba konsumsi, coba 1 botol sehari. Saya awalnya mau coba seperti itu gitu, tapi ternyata waktunya itu cepet banget. Jadi 1 jam saya coba 3 butir, alhamdulillah, tapi nggak sampai 1 botol. Alhamdulillah saya habis 30 butir. Nah itu 2 hari kemudian, alhamdulillah, jadi urinnya udah bening lagi gitu. Pokoknya banyak terbantu, alhamdulillah, masya Allah. Iya berani, terima kasih berani. Iya semangat Mama. Amin, insya Allah, bismillah. Ya, selalu Terus ada sehat. juga Bu, amin. Keponakan suami saya ya. Memang sih dia belum genap 1 tahun menikah gitu, tapi dia khawatir karena suaminya ada varikokel gitu. Jadi ada masalah, spermanya juga bermasalah, teratozospermia juga lah dan sebagainya, itu hasil labnya jelek. Nah jadi dia khawatir dia nggak bisa hamil gitu karena penyakit suaminya itu. Akhirnya dicoba gitu konsumsi transfer factor ini, baru habis sebotol, masya Allah hamil gitu, saya dikabarkan. Masya Allah. Alhamdulillah tante aku hamil katanya gitu. Terus ya alhamdulillah lah, banyak lah. Saya juga kan asma ya Bapak Ibu, jadi saya tuh secara ya nggak sengaja aja berarti kan, maksudnya saya minum untuk kondisi ginjal saya gitu supaya membantu ikhtiar penyembuhan gitu. Tapi alhamdulillah asma saya juga terbantu gitu. Insya Allah sehat lah pokoknya. Dengan segala keluhan yang maksudnya yang dulu gitu, yang saya lemes lah dan lain-lain. Ya alhamdulillah setelah konsumsi transfer factor sih merasanya sehat seperti itu. Alhamdulillah banyak terbantu. Mudah-mudahan semuanya terbantu dengan transfer factor ini. Selalu berbagi sharing kebaikan tentang transfer factor. Siap. Terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu luar biasa ya, testimoni atau cerita kisah pendek dari seorang ibu muda kita, Ibu Lia. Luar biasa beliau dengan pengalamannya, ternyata saya juga kaget ya, ternyata sampai sebegitu luar biasanya ya. Dan begitu luar biasanya juga dengan TF. Nah, hari semakin siang Bapak Ibu silahkan minum yang ada di depan Bapak Ibu. Kalau nggak ada minta tolong anaknya, ayo ambilin minum. Biasanya Dokter Imelda kayak gitu tuh. Oh nggak bercanda ya Dok ya. Nah, di layar Bapak Ibu semuanya nih, setelah testimoni yang luar biasa, tadi paparan tentang bagaimana produk dan dari mana produk, ini kita sempurnakan dengan cerita seorang yang cantik ini. Nah, beliau ini kalau kata Bu Rani, tunggu ya sebelum melihat sesuatu. Beliau ini tadi kata Bu Rani kan dengan mengkonsumsi transfer factor kita akan menjadi awet muda dan cantik. Nah, dokter yang kali ini siapa sih dokter cantik di depan kita? Silakan. Tapi sebelum saya jelaskan dan kita dengarkan, berikut ini akan diulas. Sebentar, silakan Pak Ali. Finding what you're looking for, we've been waiting. We won't wait no more.
luar biasa. Nah, makin penasaran kan, nggak percaya. Saya udah pernah ketemu, terbukti transfer factor kepada beliau. Awet mudanya kalah deh saya deh. Aduh. Baik, langsung aja ulasan beliau. Kita pasti udah penasaran ya. Langsung saja, ini dia. Bu Rati, saya kenalin ya dokter cantik yang satu ini. Pasti belum kenal. Belum kenal. Ini dia, Dokter Rosmaida Sitorus. Silahkan, Ibu Dokter yang cantik. Ya, semangat pagi, Ibu Bapak. Pagi Ya, salam jumpa kembali di ruang Zoom yang luar biasa ini dengan judul yang luar biasa. Ya, judulnya adalah keajaiban sistem imun. Ibu Bapak sudah mendapatkan informasi tentang keajaibannya enggak? Dari mulai awal sampai tadi terakhir sampai testimoni. Benar-benar ajaib atau Ibu Bapak merasa katanya ajaib, ajaibnya di mana? Atau mungkin Ibu Bapak merasa, iya benar, ini luar biasa ajaib. Baru saya dengar keajaiban yang benar-benar ajaib, ya enggak? Ada keajaiban, oh iya ajaib gitu ya. Tapi keajaiban yang benar-benar ajaib, mudah-mudahan Ibu Bapak yang hari ini hadir adalah orang-orang yang beruntung ya, karena Ibu Bapak bisa mendapatkan sebuah informasi keajaiban tentang sistem imun. Hari ini siapa yang tidak Dokter kemut mic-nya dong. ya keinginan hanyalah tinggal keinginan. Kalau akhirnya keinginan itu tidak kita bisa gapai, yang kita ingin adalah sehat, tapi yang datang ke kita adalah sakit, kita tidak boleh pasrah. Kita punya keajaiban sistem imun. Tapi bagaimana supaya kita nggak harus sakit dulu baru sehat? Karena kita maunya sih sehat, semakin sehat dan bertahan sehat. Bebas dari obat-obatan ya. Nah ini yang tadi sudah Mbak Burani sampaikan dan beberapa ibu yang juga sudah membagikan testimoni, itu adalah informasi dan juga bagian dari beberapa orang yang sudah merasakan manfaat dari kekuatan sistem imun itu. Nah di mana kerja transfer factor ini? Kenapa sistem imun kita ketika kita konsumsi transfer factor menjadi sistem imun yang ajaib? Karena ketika ibu bapak mengkonsumsi transfer factor itu berinteraksi dengan sistem imun ibu bapak. Terjadi reaksi biologis secara efektif, ya. Jadi transfer factor ini tadi ada gambarnya, dia memberikan ilmu pengetahuan, dia memberikan pengajaran kepada sistem imun tubuh kita. Supaya sistem imun tubuh kita itu tahu bagaimana mencari penyakit-penyakit, virus-virus atau bakteri-bakteri yang tersembunyi yang tidak bisa dideteksi oleh alat-alat canggih kedokteran. Sekalipun kita rajin melakukan medical check up 6 bulan atau 1 tahun sekali, belum tentu semua itu bisa dideteksi oleh alat-alat canggih kedokteran. Ya, karena alat-alat canggih kedokteran itu tidak bisa sampai ke inti-inti sel. Tapi sistem imun tubuh kita itu 24 jam terus beredar dari ujung kepala sampai ujung kaki, beredar untuk mencari bagaimana dia menemukan penyakit-penyakit, virus-virus atau sumbatan-sumbatan yang tidak terdeteksi oleh alat, tapi sistem imun kita bisa melihat karena dia punya mata yang banyak. Mata dia itu sangat kecil sampai masuk ke inti sel. Ya, nah kenapa? Karena transfer factor itu mengandung rantai asam amino yang panjang. Hampir 100.000 jenis protein itu hanya mengandung 20 rantai asam amino. Tapi transfer factor mengandung 44 asam amino. Panjangnya luar biasa. Dan apa guna fungsi dari asam amino di dalam tubuh kita? Asam amino itu adalah bagian dari protein. Dia bekerja untuk bisa mempertahankan jaringan kita, otot kita bisa kuat, bisa sehat. Dia bisa memberikan energi, dia bisa memberikan sistem imun yang seimbang, dia bisa memberikan sistem saraf-saraf kita berfungsi dengan baik, sistem otot-otot kita, jaringan-jaringan kita, tulang-tulang kita, semua itu tugasnya asam amino. Coba ibu bapak bayangkan ketika kita mengkonsumsi, ketika ibu bapak mengkonsumsi transfer factor, ibu bapak mendapatkan tambahan asam amino. Berarti tambahan mata-mata kecil yang tersebar di seluruh tubuh ibu bapak untuk mendeteksi, untuk mencari, untuk mengenali ini bukan tubuh saya.
Ini orang lain, ini musuh. Oh, ini nggak bisa dibiarkan lama-lama di dalam tubuh. Ini harus segera dimakan. Ini harus segera dihancurkan. Ya. Tapi kalau kita tidak punya mata yang banyak di mana-mana, dia akan terus bertumbuh dengan subur. Inilah terjadinya kecolongan pada diri kita. Ya. Sementara kita melakukan medical check up 6 bulan yang lalu, katanya sih semua bagus-bagus saja, ya. Loh, tapi kok tiba-tiba saya terdeteksi grade sekian, ya, stadium sekian. Terus katanya sudah ada sumbatan. Kemarin itu waktu saya cek, pembuluh darah saya itu tidak terdeteksi adanya sumbatan. Nah, itu kenapa? Karena alat secanggih itu pun tidak bisa mewakili sistem imun tubuh yang sudah ada di dalam tubuh kita. Ini dokter pribadi yang sudah Tuhan ciptakan di dalam tubuh, itu tidak bisa digantikan oleh alat-alat canggih sekalipun. Nah, kenapa ada penyakit? Kenapa kita harus sakit? Karena memang penyakit itu sudah mulai ada sebenarnya sebelum dia memunculkan keluhan, sebelum dia memunculkan gejala. Dan kalau kita ada keluhan atau gejala, yang sayangnya kita selalu tidak mau merasakan sakit itu sebentar, ya. Kita langsung mencari obat atau ke dokter atau membeli obat sendiri yang sudah pernah kita minum supaya sakit itu segera hilang, ya. Dan itu terus berakumulasi. Nah, ada 5 penyakit tertinggi yang menyebabkan kematian di Indonesia, ya. Termasuk data WHO. Kalau tadi ditampilkan ada data WHO, 70% itu adalah orang-orang kebanyakan, orang-orang yang terlihat sehat, ya, walaupun dia mengkonsumsi minum obat pagi-pagi, obat hipertensi, obat diabetes, obat asam urat, ya, obat kolesterol. Nah, 70% itu bukan semuanya harus dirawat di rumah sakit. Dia masih berproduktif, ya. 15% saja yang sehat beneran. 15% sakit, ya, mungkin dirawat di rumah sakit atau di ICU. Nah, bagaimana 70% ini kebanyakan orang yang di sekitar kita, diri kita, keluarga terdekat kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan bisnis kita, ya, yang sebenarnya butuh mendapatkan informasi keajaiban tentang sistem imun. 5 penyakit terbesar yang tertinggi menyebabkan kematian apa? Pertama adalah hipertensi, ya. Kedua adalah stroke. Ketiga adalah diabetes, ya, diabetes atau jantung, ya. Yang kelima adalah cancer, ya. Itu adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. Kalau ditambah lagi penyakit-penyakit menular, ya, termasuk seperti COVID, ya, TBC, itu banyak sekali, ya. Tapi ini penyakit-penyakit yang tidak menular, yang setiap hari ada, walaupun nanti COVID sudah bersih, tidak ada penularan lagi, tapi 5 penyakit terbesar ini adalah bagaimana kita bisa mengurangi, karena ini masih angka tertinggi menyebabkan kematian. Dan Ibu Bapak bisa tahu kenapa saya ada di sini. Tadi sudah ada video dari Pak Ali putar, ya Pak Ali, terima kasih. Sebelumnya saya memang menjadi seorang dokter, ya, kurang lebih 25 tahun berpraktek di rumah sakit, di klinik, di UGD, di Poli, ya. Dan akhirnya menjadi seorang manajemen sebagai seorang direktur di rumah sakit. Jadi sudah berlang-lang buana masalah soal sakit penyakit, ya, atau soal bagaimana membesarkan rumah sakit. Nah, artinya rumah sakit itu besar ketika pasien kita banyak, ya. Kantong saya banyak juga ketika pasien saya banyak, ya. Itu satu ya. Nah, saya juga bekerja, sekolah, tentu cita-cita saya jadi dokter adalah untuk menolong banyak orang, dan kedua, saya untuk bisa memakai hasil dari sekolah saya dengan berpraktek, mendapatkan jasa dan dipakai buat diri sendiri, buat keluarga, buat sedekah, ya. Kita semua punya hal-hal yang seperti itu. Ya, tapi seberapa persen tugas saya sebagai dokter bisa menolong banyak orang dengan banyaknya penyakit yang tadi, ya. 5 penyakit terbesar itu adalah penyakit-penyakit yang dipegang oleh dokter-dokter spesialis. Hipertensi, jantung, diabetes, ya. Terus sudah gitu cancer, ya, stroke. Itu adalah penyakit dalam, penyakit dalam, ya, ahli cancer. Itu semua diberikan dengan apa? Obat. Ibu Bapak, apakah mereka semua itu tiba-tiba sakit? Tidak.
itu sudah ada berakumulasi tadi seperti Ibu Rani mengatakan, semua penyakit itu karena ada di lingkungan terdekat kita, ya, zat-zat kimia. Terus sudah gitu kita kurang olahraga, kurang minum, dan stres. Stres yang kita rasakan dengan stres yang tersembunyi itu beda. Ada dua stres. Salah satunya stres yang memang benar-benar kita stres. Tapi ada stres yang tersembunyi, Ibu Bapak. Hidden stress, ini yang paling berbahaya. Kita tidak menyadari kita stres, tapi respon tubuh kita mereaksi sebagai stres. Sehingga sel-sel kita itu semua berantakan. Fungsi-fungsi hormon kita berantakan. Sel-sel bermutasi dengan tidak benar. Jadi banyak sel-sel abnormal, ya. Dia bermutasi dan tidak menjadi sel yang normal. Nah, itulah munculnya bibit-bibit kanker. Dan Ibu Bapak, sesuai dengan yang saya dapat baca, bahwa setiap tubuh manusia itu memproduksi 300 jenis sel kanker. Coba bayangkan. Kita tidak minta pun dia sudah diproduksi. Nah, bagaimana kalau kita lengah terhadap sel kanker yang diproduksi setiap hari? Kita tidak bisa melihat apakah di dalam tubuh kita itu ada sel kanker hari ini. Tapi menurut teorinya itu diproduksi setiap hari. Siapa yang harus, apakah kita setiap hari harus kemo? Apakah kita harus setiap hari harus radiasi? Ibu Bapak bersyukur, ini adalah kabar yang terbaik, kabar ajaib. Karena kita memiliki sistem imun kita yang sudah Tuhan berikan, memberikan respon yang cepat terhadap musuh, memberikan respon yang cepat terhadap sel-sel kanker, sehingga dia tidak bisa berkembang. Nah, inilah tugasnya sistem imun tubuh kita ketika kita tahu bahwa ini musuh. Setelah kita respon, kita hantam, kita makan, dan dia ingat. Nah, Ibu Bapak di sini, kalau di sini ada mungkin ya, yang hadir di sini adalah orang-orang yang punya pengalaman mungkin kanker ya, Ibu Bapak nggak usah kecil hati. Karena tadi Bu Rani sudah mengatakan, ada produk yang namanya transfer factor formula meningkatkan 283% natural killer cell. Dan transfer factor plus meningkatkan 437 natural killer cell. Ya, natural killer cell itu adalah sel pembunuh alami. Coba bayangkan, bagaimana kalau natural killer cell kita sedikit yang mengalir di dalam tubuh, sementara musuh yang sudah ada di dalam tubuh yang tidak terdeteksi itu juga banyak. Main banyak-banyakan. Bagaimana kalau lebih banyak penyakit? Bagaimana sudah kita sakit, kita stres, udah gitu kita minum obat dalam waktu yang lama. Apa yang terjadi? Orang-orang yang jatuh ke dalam penyakit yang serius itu bukan karena mereka tidak berusaha. Mereka sudah berusaha, bahkan sudah bertahun-tahun mengkonsumsi obat. Ya, orang-orang yang hipertensi, diabetes, jantung, kolesterol itu yang tidak boleh stop obat setiap hari. Tapi obat itu bekerjanya bukan di sistem. Dia bekerjanya menyembunyikan keluhan. Seakan-akan kita sudah sembuh. Padahal dia menyembunyikan keluhan itu. Dan obat-obat yang diminum dalam waktu yang lama, dalam waktu yang banyak, itu akan mengganggu fungsi ginjal. Ibu Bapak tahu fungsi ginjal? Fungsi ginjal adalah menyaring atau mengeluarkan limbah. Ya, mengeluarkan limbah apa? Limbah-limbah dari makanan, limbah-limbah dari efek-efek kimia obat. Bagaimana kalau bertahun-tahun kita mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan juga mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung kimia, tapi ginjal kita udah nggak sanggup lagi menyaring, sehingga muncul racun-racun di dalam darah, urium, kreatinin kita nggak bisa terbuang. Makanya akhirnya ginjal kita harus digantikan dulu sementara fungsinya oleh mesin. Betapa banyaknya sekarang rumah sakit yang dibangun. Ibu Bapak percaya, rumah sakit sekarang banyak sekali dibangun. Klinik-klinik hemodialisa juga nggak kalah banyak. Kenapa? Apakah memang penyakit itu, bagaimana kerja obat itu? Kenapa rumah sakit dibangun banyak, klinik hemodialisa juga banyak, tapi yang ngantri nggak kurang banyak. Itu ngantri. Nah, seperti apa sebenarnya endingnya dari pengobatan ini? Kita sudah melibatkan sistem imun tubuh kita, atau kita hanya pasrah dengan obat-obatan? Ketika sistem imun tubuh kita tidak libatkan, itu akan dikerjakan oleh apa? Obat-obat yang kita minum bertahun-tahun dan yang akan memberikan efek samping kepada ginjal kita. Makanya terjadi penyakit-penyakit yang karena komplikasi dari hipertensi, diabetes, kolesterol, itu akan berujung dengan hemodialisa.
Ya, hemodialisa itu dari 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Nah, badan kita sudah digantikan oleh mesin. Bagaimana dengan pembuluh darah jantung kita yang sudah hampir 40 tahun, 50 tahun dilalui oleh lemak atau mungkin makanan-makanan yang mengandung kolesterol tanpa pernah kita tahu di dalamnya sudah ada atau karatan sehingga kita merasakan nyeri di sebelah kiri. Itu adalah akibat dorongan darah yang susah masuk, susah untuk lewat, ya. Itu adalah warning, ya, bahwa di dalam pembuluh darah kita ini ada sumbatan. Ketika kita mengkonsumsi obat, itu hanya mengurangi rasa nyerinya. Ketika kita mengkonsumsi obat hipertensi, itu hanya mengontrol tensinya. Tapi obat tidak bekerja bagaimana pembuluh darah itu yang tadinya sejak kita lahir muda itu lentur, sekarang sudah mengeras, sudah kaku. Obat itu tidak melenturkan pembuluh darah kita kembali. Obat itu tidak bekerja di situ. Tapi sistem imun tubuh kita bekerja, melakukan regenerasi ulang. Sehingga pembuluh darah kita bisa lembut kembali. Dan urai yang ada di pinggir-pinggir pembuluh darah kita, itu pun dihancurkan oleh sistem imun tubuh kita. Sehingga semuanya terurai. Jadi biasanya pengalaman, kalau pasien-pasien saya sudah ada pasang ring 1, ring 2 itu akan terus berlanjut sampai ring 3, ring 4, dan akhirnya bebas. Ketika ibu bapak mendengar kabar ini, dan ibu bapak punya keluarga atau saudara yang punya pengalaman seperti ini, ibu bapak jangan lupa, ya, jangan biarkan mereka hanya mengkonsumsi obat-obatan. Obat-obat dokter itu bagus, itu harus diminum bersamaan dengan pembenaran dengan cara kerja sistem imun tubuh kita. Karena transfer factor itu bekerja mengoptimalkan, memaksimalkan obat-obatan, ya. Jadi kalau obat sebagus apapun kita konsumsi, tanpa sistem imun kita perbaiki, itu akan lama memberikan kesembuhan. Jadi transfer factor ini mempercepat kesembuhan dengan tentu kita mengkonsumsi obat-obatan juga di awalnya. Artinya, kita tidak ada lagi harus mengkonsumsi obat sampai sepanjang masa. Karena sistem imun kita sudah mengoptimalkan kerja obat-obatan itu. Demikian pun juga pasien-pasien yang kemoterapi dan radiasi. Efek dari kemoterapi tidak bisa kita hindari. Sel-sel sehat yang ada di sekitar kanker itu pun akan terkena racun kemo. Tapi ketika kita memberikan transfer factor dan Riovida pada setiap pasien atau keluarga kita yang sedang menjalankan kemo atau radiasi, itu dia akan melindungi sel-sel sehat yang ada di sekitarnya agar tidak kena efek racun dari kemoterapi. Agar tidak hancur juga sel yang sehat itu. Si kansernya aja sudah menghancurkan sel yang sehat, dan juga kansernya juga sudah menghancurkan yang sehat. Makanya orang-orang yang sedang mengalami terapi kemo dan radiasi, itu sistem imunnya sangat rentan sekali. Nah, kalau datang transfer factor, dia akan menopang. Dan dia akan memaksimalkan kerja kemoterapi itu agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan kemoterapi itu tidak selalu sampai kepada inti sel, tidak selalu sampai kepada yang tidak terdeteksi. Mungkin benar belum ada metastase secara deteksi, tapi kita tidak tahu di sudut-sudut itu sudah ada darah yang membawa sel yang tidak normal itu dan bersembunyi di organ yang paling lemah, ya. Jadi kalau terjadi metastase dari kanker itu, dia dimetastase di organ yang lain, berarti waktu itu organ itu kebetulan yang lagi lemah. Makanya begitu ada sel kanker itu sedang berjalan, ya, dibawa oleh darah, dia berhenti di situ. Dan belum tentu alat canggih kedokteran itu bisa mendeteksi. Nah, ketika kita mengkonsumsi transfer factor sebagai imun IQ, transfer factor itu ngajarin imun kita, ngajak melihat, ayo saya temanin, ini bukan tubuhmu, ayo makan, hantam. Jadi yang bekerja itu adalah sistem imun tubuh. Sistem imun tubuh kita itu adalah karunia Tuhan yang sudah ada di dalam tubuh kita. Transfer factor datang sebagai pendidik, seperti seorang guru mendidik kepada muridnya. Ya, muridnya itu supaya pintar bagaimana dia bisa belajar naik kelas. Nah, ini pentingnya setiap orang mengenal apa itu imun IQ sebagai sistem imun tubuh kita yang mungkin tidak pernah dididik, ya. Jadi ketika transfer factor mendidik, imun kita yang rendah itu akan diseimbangkan, imun kita yang over itu akan diseimbangkan, imun kita yang bodoh itu akan dicerdaskan.
Jadi 5 penyakit terbesar di dunia atau di Indonesia yang menyebabkan kematian, hipertensi, stroke, diabetes, jantung, dan kanker, itu bisa kita lawan dengan sistem imun, ya. Jadi obat-obatan tetap diminum, tapi sistem imun jangan sampai lupa untuk dilibatkan bagaimana memaksimalkan semua usaha kita untuk bisa tetap sehat. Nah, transfer factor ini juga akan bekerja sinergis dengan nutrisi. Ketika anak-anak kita susah untuk makan, orang tua kita karena lansia nafsu makannya juga sudah berkurang, kita berikan transfer factor, sedikit apapun protein atau serat atau vitamin yang masuk ke dalam tubuh, itu dengan ditambah transfer factor, itu akan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Protein untuk apa, serat itu untuk apa, lemak itu untuk apa, sehingga anak-anak yang dalam pertumbuhan dan orang tua yang sudah masuk ke lansia, ketika kita tambahkan transfer factor, sekalipun mereka makannya susah, itu akan dimaksimalkan. Jadi transfer factor ini luar biasa, bukan hanya untuk orang yang sakit, tapi orang yang sehat, dari mulai bayi, termasuk pasien-pasien yang butuh meningkatkan HB, dia perlu transfusi HB, dia perlu transfusi trombosit. Tambahkan segera dengan transfer factor, karena kenaikan HB itu akan lebih cepat, kenaikan trombosit itu akan lebih cepat dibandingkan ketika orang-orang yang mendapatkan transfusi ditambahkan dengan transfer factor. Ini sudah banyak sekali terbukti. Jadi kasus-kasus DBD, kasus-kasus yang perdarahan, kasus-kasus kelainan darah yang HB-nya tiba-tiba drop di bawah 5 yang butuh transfusi segera, lanjutkan, libatkan sistem imun tubuh kita. Kenaikannya itu akan signifikan. Jadi benar ini adalah kabar baik dan keajaiban, karena bukan saja penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, tapi pasangan suami istri, promil ya, yang sudah 5 tahun, 10 tahun belum mendapatkan keturunan, dia sudah periksa, kistanya sudah bagus, mungkin miomnya juga sudah diangkat, tapi kok masih belum kunjung juga ya. Mungkin ternyata ada ketidakseimbangan sistem hormon yang tidak terdeteksi, sudah dikatakan, tapi juga dengan obat-obatan belum juga terjadi pembuahan. Sperma suami mungkin kurang cepat larinya, lambat, jadi belum nyampe ke sel telur dia udah mati. Nah, ini berbicara apa? Tadi ngomongnya asma, terus sudah gitu ada juga kelainan ginjal, dokter mengatakan 5 penyakit terbesar yang menyebabkan kematian ya, terus udah gitu macam-macam penyakit, terus ini tiba-tiba pasangan suami istri juga. Iya ibu bapak, karena semua yang bisa mewujudkan impian kita untuk sehat dan mewujudkan harapan pasangan suami istri juga ya untuk mendapatkan keturunan dengan kasus bermacam-macam. Ada yang karena autoimun istrinya, ada yang karena sperma suaminya kurang, ada yang ketidakseimbangan hormon pada wanita, ada yang wanitanya itu stres jadi susah terjadi pembuahan. Itu hanya dengan transfer factor, itu hanya dibantu dengan sistem imun. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita bantu oleh tubuh kita sendiri, ya, karena dia ada di dalam tubuh kita. Ya, kita punya rahim, ya, ada di dalam rahim kita sebagai wanita. Sperma itu ada di dalam spermanya laki-laki. Nah, itu bersatu di dalam tubuh. Butuh apa? Butuh sistem imun supaya terjadi korelasi, supaya terjadi reaksi biologis. Nah, itu ibu bapak. Jadi yang namanya hipertensi, hati-hati, jangan puas dengan tensi bisa terkontrol karena obat yang sudah diminum 5-10 tahun ya. Jangan juga kita puas ketika kita melihat nilai gula darah kita sudah mulai terkontrol karena kita minum obat-obatan. Hati-hati ya, karena yang namanya diabetes itu adalah ibunya penyakit. Seorang ibu akan melahirkan anak-anak, nah, tapi kalau penyakit dia akan melahirkan penyakit. Jadi jangan terlambat. Yang namanya sistem imun itu adalah dokter pribadi. Ya, jadi saya sengaja untuk menerangkan di sini tidak pakai materi. Saya ingin tadi materi sudah ada dari Bu Rani secara visual, ya. Jadi saya ingin memang menatap ibu bapak. Jadi ketika ibu bapak mengkonsumsi transfer factor, itu artinya sistem imun ibu bapak sudah ada pendidiknya, diajarin. Nah, sadar loh, ini setiap hari ada sel cancer, ini setiap hari ada sumbatan. Benar, you baru medical check up 6 bulan, tapi kemarin ini baru kelihatan nih.
Jadi jangan tunggu sampai kita dibawa oleh ambulans karena nyeri ya, karena kita butuh segera pertolongan dengan oksigen. Mari ibu bapak, dari mulai anak-anak sampai lansia, dari yang sehat sampai yang sakit, semua itu bisa ya, karena sistem imun tubuh Tuhan sudah kasih buat kita. Kita jaga, kita pakai, kita percaya dengan sistem imun ini melebihi dari obat-obatan, ya, melebihi dari alat-alat canggih. Dia bisa punya mata, alat-alat canggih bisa melihat. Nah, itu saya harapkan mudah-mudahan ibu bapak yang masih hadir di sini bisa mendapatkan informasi keajaiban dari transfer factor. Semangat pagi, salam sehat buat kita semua. Terima kasih dok, semangat pagi. Wah, luar biasa. Saya sampai terpesona ini. Jadi bingung mau menyambut apa. Lupa nih, blank. Oke, luar biasa dokter. Banyak. Terima kasih. Tapi jangan kemana-mana ya dok. Nih, karena, aduh saya jadi speechless. Ternyata serem juga ya dok ya. Don't you have to worry, but kita harus tetap hati-hati. Benar. Dokter benar banget. Nah, ini biar langsung enak nih. Boleh pasti yang bertanya juga biar karena waktu udah siang. Izin ya dok ya. Jangan kemana-mana. Langsung dijawab aja pertanyaannya. Boleh ya dok ya? Silakan. Ya baik, ini saya bacain ya. Penanyanya adalah dari, wah singkatan. Boleh saya artiin nih? Wanita cantik, pintar. Wow, habis nggak ada namanya. Baik, saya akan bacakan. Beliau yang pertama adalah, tab ini bisa diminum bersama obat dari rumah sakit kah? Atau memang harus berhenti obat dan hanya minum tab saja? Kebetulan saya pasien autoimun lupus. Nah, yang kedua juga dari beliau juga nih. Apakah autoimun juga bisa dipicu dari stres yang berlebihan, dok? Nah, ini tadi seperti yang diulas oleh dokter. Boleh dok langsung dijawab? Kayaknya penasaran. Iya, jadi kalau obat tadi saya katakan itu sinergis dengan transfer factor. Makanya transfer factor itu harus segera diberikan bagi orang-orang yang sudah lama mengkonsumsi obat atau orang-orang yang sudah banyak mengkonsumsi obat. Jadi biasanya pertanyaan di saya di dalam WA atau telepon, dok ini saya sudah minum banyak obat. Masa saya harus tambah transfer factor? Justru ibu harus mengkonsumsi transfer factor karena ibu sudah banyak mengkonsumsi obat dan sudah lama. Loh kok bisa? Iya, karena racun-racun yang dari obat itu belum tentu semua terbuang. Hati-hati Bu, ketika ginjal ibu tidak sanggup lagi menyaring, itu akan bahaya terhadap fungsi ginjal ibu. Makanya, nah sekarang untuk bisa mempercepat kesembuhan ibu bapak dengan sudah ada obat dari dokter, harus diminum sesuai dengan dosis arahan dokter. Kita tambahkan sistem imun. Nah, tugasnya sistem imun tubuh ibu bapak itu akan mengoptimalkan fungsi obat ini menurunkan gula darah katanya. Fungsi obat ini menurunkan tensi. Nah, itu dibantu oleh sistem imun tubuh kita. Bekerjanya di mana? Di pembuluh darahnya ya, di fungsi-fungsi otot jantungnya gitu loh. Kalau obat tidak bekerja di fungsi-fungsi otot jantung, tidak bekerja di pembuluh darah, dia nurunin nanti dia obatnya nggak diminum naik lagi gitu. Jadi ibu bapak harus minum obat dokter. Bedanya kalau bisa usahakan transfer factor itu diminum sebelum makan. Nah, ya. Kenapa? Karena pada saat perut kita kosong itu lebih penyerapannya lebih maksimal. Habis itu kasih jarak aja 30 menit ya untuk minum obat. Jadi nggak usah ragu. Justru ibu yang sudah mengkonsumsi obat harus mengkonsumsi transfer factor. Nah, untuk yang lupus, autoimun. Kalau kita stres, jangankan autoimun ibu, stres itu menyebabkan segudang penyakit, ya. Jadi ada hidden stress yang saya bilang, dia bisa menimbulkan penyakit, termasuk autoimun, termasuk cancer, termasuk stroke, termasuk jantung, henti jantung, gagal jantung, itu semua karena stres. Keterlambatan kehamilan, itu semua karena stres. Jadi transfer factor bekerja di sistem saraf. Ada yang namanya Renuvo, dia melakukan relaksasi. Orang-orang yang stres itu dia bikin relaksasi, ya. Relaksasi otot kita boleh olahraga, tapi relaksasi saraf bagaimana? Saraf kita lurus-lurusin, nggak bisa. Nah, ada yang namanya produk itu Renuvo, tapi tetap kita tambahkan transfer factor yang formula. Silakan ibu bapak harus merasakan manfaatnya. Gue stres nggak bisa tidur harus seperti apa? Konsumsi transfer factor karena dia bekerja di sistem saraf, merelaksasikan, ibu akan tidurnya nyenyak, ditambah lagi Renuvo Feel 22 nanti. Ibu akan merasakan seperti umur 22 tahun. Seperti itu.
Wah, luar Wow, biasa. feel Nah, ini 22. dibuka nih Ya. kameranya. Halo Ibu WAPW. Pokoknya Ibu cantik lah intinya. Baik Dok, terima kasih banyak. Ini luar biasa ya, basic kesehatan kita dapat hari ini. Ini mahal ini. Tidak semua dokter mampu menjabarkan dengan baik. Baik, ini ada pertanyaan nih. Nah, saya baru umur 24. Sama dong kayak saya. Halo Kakak. Baik ya, semangat sehat ya. Ini waktunya pas banget. Ini luar biasa. Yang mengajak Anda ke acara ini luar biasa. Ini waktunya pas bisa mendapatkan ilmu bersama. Jangan kemana-mana Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya ada berita baik lagi. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan nih dari Pak Ibu, seorang ibu juga ya. Ini jangan kemana-mana ya. Ditunggu ya Pak Edward, Pak WAP, Bu Etna, Bu Ratna, Bu Rati, Bu Lia, semuanya pokoknya jangan kemana-mana karena saya punya hadiah. Yang minum obat diabetes gula darahnya menjadi turun, tetapi tidak mau minum TF. Gimana nih? Gimana nih jadinya nih? Gula darah berarti minum gula darahnya turun karena obat, tapi dia nggak mau minum TF. Mungkin. Iya, jadi itu kan kalau kita mau apa tidak mau kan nggak bisa kita paksakan ya, kecuali kalau anak kita anak kecil ya, kita tahu dengan TF ini anak kita bisa lebih cepat sembuhnya, tentu kita akan paksa dia. Tapi kalau yang lain yang sudah dewasa, karena dia merasa gula darahnya sudah normal, jadi penyakit kita kan bukan hanya karena gula darahnya ya, anggaplah tidak gula darah berarti sehat. Tapi tadi seperti data WHO, 70% itu semua terkesan cantik dan sehat. 15% saja yang dikatakan yang sakit. 70% itu masih jadi direktur, masih jadi dokter, masih jadi pengusaha. Nah, berarti mereka itu seperti apa? Apakah mereka itu sehat-sehat beneran? Ya kan? Atau tertipu oleh luarnya saja? Nah, ini yang perlu kita kasih tahu informasi ini. Oke, dengan obat diabetes sembuh gitu lah. Tapi kita hanya melawan diabetes saja di dalam hidup ini. Polusi begitu banyak, stres begitu dekat dengan diri kita. Cancer bisa aja terjadi ya. Nah ini nggak berbicara satu persatu penyakit karena transfer factor itu bukan obat. Dia bukan obat diabetes, dia bukan obat untuk pasangan suami istri yang pengen keturunan, dia bukan obat pasien-pasien gagal ginjal, tapi dia adalah imun IQ. Diabetes, hipertensi, jantung, stroke, pasangan suami istri, cancer dan segala macam, cancer dari grade 1 sampai grade 4, cancer prostat, cancer cervix, cancer payudara. Coba jenis cancer apa? Ini sudah ada riset, ya. Untuk anak-anak yang masa pertumbuhan, bayi-bayi yang baru prematur, kita kasih ini juga. Cancer stadium 4, kita kasih ini juga. Diabetes gangren mau amputasi, kita kasih ini juga. Nggak jadi amputasi. Ini ajaibnya. Nah, kalau ibu bapak mau merasakan benar, nih dokter Rosni ngomongnya ajaib. Kalau nggak dirasakan, tidak diminum, keajaiban itu hanya ada di ruang Zoom ini, Bu. Gitu, ya. Dan saya berbicara sebagai seorang dokter di sini ini karena riset, ya. Saya berlatar belakang dokter dan saya juga sebagai mantan direktur rumah sakit, ya. Saya rindu sekali. Ini benar-benar informasi yang dibagikan kepada semua orang, gitu. Makanya saya semangat sekali nih kalau sedang berbagi, ya. Baik, ya, gitu. Luar biasa. Terima kasih dokter. Itu ada pertanyaan dari Ibu Mariam Moga. Nah, itu luar biasa ya. Baik dokter, kayaknya waktu juga makin siang. Ya. Ini sudah mau hampir habis. Terima kasih banyak atas pertanyaannya para Bapak Ibu dan terima kasih banyak dokter atas ulasannya. Dokter jangan kemana-mana dulu ya dok ya, karena kita mau berfoto cantik dengan dokter juga dan pembicara kita akan bagi-bagi hadiah. Terima kasih banyak dokter. Ya, semangat siang. Buat pertanyaan yang belum terjawab, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada yang mengundang ya. Tadi ada 1-2 pertanyaan tentang ring. Kalau memang dibutuhkan di luar dari itu bisa. Oke. Terima kasih Bu Nelly. Ya, wah iya nih ada pertanyaan terakhir nih. Aduh benar. Tapi nanti ya sebentar lagi. Betul. Dokter masih ada waktu sebentar untuk silakan Bu. Oke. Ini terakhir boleh ya satu pertanyaan lagi yang bermasalah dengan jantung disarankan oleh dokter untuk pasang ring, gimana solusinya nih dok? Oke dok, silahkan. Iya Ibu, Bapak ya banyak pasien-pasien saya yang sudah
mau bebas, bahkan bukan mau pasang ring aja, sudah mau pasang ring karena ada waktu tunggu ya. Waktu itu di sini mungkin ada nih Ibu Tiur nih kayaknya ya, suaminya juga dia udah bolak-balik ke rumah sakit mau persiapan ring, udah ribet ya pakai masker karena memang udah lagi pandemi, bawa suami ya untuk pasang ring. Ternyata begitu dilihat itu sumbatan itu sudah tidak ada. Mudah-mudahan Ibu Tiur hadir di sini. Tadi saya lihat sih ada namanya ya. Itu suaminya, tapi itu baru satu. Nah, pasien-pasien yang mau pasang ring nggak jadi pasang ring atau yang sudah mau bebas nggak jadi bebas itu bukan satu atau dua, banyak Ibu. Ya, ketika sistem imun kita dikasih waktu sebentar, kecuali itu sito ya, sito karena udah nyeri dada dilarikan oleh ambulan harus segera dioperasi situ, kita nggak bisa punya waktu lagi untuk melibatkan sistem imun. Tapi kalau masih ada waktu tunggu, mungkin BPJS waktu tunggunya kan 6 bulan atau 7 bulan, silakan segera berikan transfer factor. Nanti sistem imun itu akan diajarin sama transfer factor bagaimana melepas plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah jantung. Bagaimana supaya pembuluh darah jantung itu lentur. Bagaimana oksigen dan darah itu supaya mengalir lancar. Kalau sudah itu beres, kenapa mesti dipasang ring lagi? Kalau udah dipasang ring 1, ring 2, tadi saya katakan itu akan menjadi ring yang lainnya. Nah, segera berikan sistem imun yang bekerja, Bu, gitu. Ya, mudah-mudahan Ibu masih punya waktu ya. Harapan saya, Ibu punya waktu dan segera konsumsi transfer factor ini. Nanti Ibu punya waktu lagi hadir di sini, mudah-mudahan sudah ada testimoni dari Ibu ya. Oke, baik. Singkat, jelas, dan padat. Luar biasa hari ini. Luar biasa. Saya akui sangat luar biasa. Dari seorang Terima kasih dok, semangat. dokter. Luar biasa. Baik, terima kasih Bu Dokter. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, kakak-kakak semuanya. Ini, terima kasih. Hari ini luar biasa ya. Tadi pertama dibuka dengan seorang pembicara kita, Bu Rani, yang luar biasa dalam bidang kesehatannya, pengalamannya, ilmu terapisnya, dan lain-lainnya. Juga dilengkapi dengan testimoni dan diakhirkan dengan uraian Dr. Ros yang memiliki pengalaman lebih banyak di Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Pak. Buat Bapak Ibu semuanya, seperti yang diuraikan oleh pembicara kita, bahwa yang namanya stres itu sangat memicu imun kita menjadi rendah. Imun rendah kita bisa menimbulkan banyak penyakit dan tidak hilang juga yang namanya cancer. Nah, ini tidak perlu dikhawatirkan, tetapi menjadi perhatian buat kita semuanya. Makanya penting buat kita untuk bisa menjaga kesehatan sejak dini, dari kecil, bahkan yang baru mau mulai pun nggak ada masalah. Dan ini kita terbantu oleh yang namanya produk transfer factor. Nah, makanya perlu buat kita untuk bisa menggunakan transfer factor selalu. Di dalam keseharian kita, 1 hari hanya 2 butir saja bagi yang sehat. Makanya tetap semangat dan sehat. Dan bagaimana sih kita bisa memperoleh ini dengan bisa mendapatkannya? Silahkan Bapak Ibu semua bisa menghubungi orang-orang yang mengajak Bapak Ibu semuanya. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak yang mengajak atau Ibu yang mengajak terkait produk ini, bagaimana kelanjutannya. Tadi juga Dr. Ros bisa menawarkan waktunya terkait yang beberapa kasus yang agak berat. Silakan menghubungi yang mengajak, nanti akan dihubungkan dengan beliau, juga bisa melalui Bu Rani juga, silakan. Nah, ini yang menarik dari yang tadi saya ucapkan adalah hari ini kita akan membagikan hadiah. Nah, untuk 3 orang tercepat. Yang apa? Yang memberi paket produk for life. Nah, ini dia. Hadiahnya apa? Ini baru di Japri nih. Kalau di gambar ada 2, Teh for Life untuk kesehatan bagian pencernaan kita yang sangat vital. Berikutnya adalah transfer factor. Kalau di sini transfer factor, mungkin Bapak Ibu udah tahu harganya, akan diberikan secara gratis ternyata, baru aja di Japri nih. Transfer factor yang diberikan adalah transfer factor plus. Wow, luar biasa. Ini transfer factor plus itu yang tadi sudah disounding sama Bu Rani, dia bisa memberikan booster tubuh kita 400 sekian untuk bisa menaikkan imun. Nah, ini jadi kesempatan ini kita ambil untuk bisa menjaga diri kita jauh dari penyakit, insya Allah. Karena berusaha itu wajib, takdir itu milik yang kuasa. Nah, apalagi sih kelebihannya ketika kita membeli dan menjadi member serta membeli paket produk ini, kita akan bisa mengikuti training bagaimana sih mengolah supaya kita tidak hanya sehat secara fisik, tapi kita bisa secara ekonomi. Nah, ini di siang hari ini, Bapak Ibu semua berbahagia, kita akan mengadakan sebuah training bagaimana memulai bisnis for life dan membangun tim untuk
bisa menjadi sukses bersama di jam 1.30 hanya untuk member saja oleh pembicara luar biasa kita Bunda Wita. Wow, kan? Makanya ini hari ini untung banget. Dari pagi buta tadi kita udah prepare dengan yang namanya produk, kita bagaimana sehat. Setelah kita sehat ternyata kantong kita juga bisa sehat. Ini kan luar biasa, ini luar biasa. Makanya jadi bagaimana sih prosedur untuk mendapatkan hadiah ini? Yang pertama Bapak Ibu tentunya menjadi member dan membeli paket. Yang kedua hanya ditunggu sampai jam 12.30 sebelum kita mengikuti acara jam 1.30. Hadiah akan dikirim. Bagaimana prosedurnya? Nanti orang yang menghubungi Ibu bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Pak Ali, nanti hadiah akan terkirim. Syaratnya adalah menjadi member secepatnya dan membeli produk for life. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa. Pengennya ngobrol berlama-lama, tapi rupanya waktu juga sudah habis. Terima kasih banyak sudah on camera, boleh on camera semuanya karena kita mau foto. Ini luar biasa ya, ada yang dari Jogja, ada yang dari luar Jawa. Wah, luar biasa. Boleh semuanya? Boleh? Kita foto dulu sejenak. Pali, siap-siap kita foto dengan jempolnya. Halo Pak Rohman. Kotia. Halo. 2, 4. Yes, halaman kedua. Ayo kameranya yang belum buka, halaman kedua. Ditunggu Pak Samuel Putra dulu, luar biasa Pak Samuel. Ibu Ludmina Wea, oke. Jempolnya mana jempolnya? Merin Lazor, 1, 2, 4. Oke, lanjut. Halaman ketiga. Oke, 1, 2, 4. Yes, halaman keempat. Wow, hari ini luar biasa pesertanya. 1, 2, for life. Oke, terima kasih. Silakan Bu Nelly. Baik ya, Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak, salam sehat selalu. Terima kasih banyak sudah hadir. Jangan lupa jam 1 siang ini hanya member tentunya, jadi segera menjadi member dan membeli paket untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut Zoom siang ini dan menjadi sukses untuk masa depan. Tentunya hadiah langsung dari yang tadi saya berikan. Maaf, dari kantor bukannya? Oh, ada orang kantor enggak ya? Tentunya dari kita semua panitia acara seminar hari ini. Baik. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir, yang jauh-jauh. Dokter Ros, makasih banyak. Terima kasih Pak Agung, Bu Rani, Bu Nelly. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Bu Lia Apriani. Ya, semua kita sehat-sehat selalu. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rini. Dr. Wuli. Segera bergabung Bapak Ibu. Tiur, terima kasih. Ya, Dokter Ros, makasih ya. Ya, Bu Nani terima kasih. Makasih. Pak Aceh, besok saya ada di Bandung. Oke. Siapa yang mau titip oleh-oleh maksudnya. Ya. Sukses Dokter Ros. Ya, berarti. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Sehat semua. Dokter Email tadi di jalan deh. Nah, nih Pak Aceh, terima kasih. Bu Rati, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Nelly, terima kasih juga.